Di sebuah kafe, Duh, Bu Siti, saya benar-benar minta maaf ya. Saya baru bisa datang jam segini. Soalnya tadi ada urusan sebentar. Ya ampun, Bu Ida, Bu Ida. Bu Ida ini gimana sih? Seharusnya ya ibu itu mendahulukan bertemu sama saya. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa toh Bu Siti ngajak ketemunya di kafe? Ya nggak apa-apa sih. Pasti Bu Ida belum pernah kan main dan juga nongkrong di kafe. Pernah kok, Bu. Dulu pas masih muda sering. Cuma sekarang semenjak sudah nikah dan punya anak, saya jadi tidak pernah lagi nongkrong di kafe. Dih, sialan banget sih ini orang. Aku kira dia nggak pernah tuh nongkrong ataupun main di kafe. Ternyata pernah. Padahal kan aku pengen pamer. Bu Siti, kok malah diem aja sih? Sorry. Oh iya Bu Ida, lihat nih, saya baru aja beli gelang emas. Bagus banget kan? Wah, iya Bu, bagus banget. Saya juga beberapa minggu yang lalu habis beli gelang emas, kalung emas, dan juga cincin emas, Bu. Dih, ibu ini dari tadi suka banget ya mamer-mamerin sesuatu yang lebih daripada punya saya. Loh Bu, saya tuh niatnya bukan pamer. Saya juga pengen nunjukin dan ngasih tahu doang. Kan awalnya Bu Siti yang nunjukin punya gelang emas. Jadi apa salahnya Bu kalau saya nunjukin dan juga ngasih tahu? Gak boleh. Seharusnya ya Bu, ibu itu menghargai. Kalau orang tuh lagi nunjukin barang barunya, jangan malah pamer kalau ibu itu punya yang lebih bagus dan juga lebih banyak. Udahlah bete, gak jadi kita nongkrong dan ngobrol-ngobrol di sini. Mending saya pulang. Duh Jen, kok pulang toh Bu? Saya lo baru aja datang. Mana perjalanan dari rumah ke sini lumayan jauh. Sama aja kali Bu, jarak rumah saya ke sini juga jauh. Orang kita loh tetanggaan. Iya sih Bu, tapi kan saya baru datang. Bu ya kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Enggak saya udah bete sama ibu. Kalau ibu mau tetap stay di sini ya silakan aja. Kalau saya mah mau pulang. Duh ya ampun, padahal yang ngajakin aku ke sini dia loh. Tapi kok dia malah pulang duluan. Dan tadi tuh aku beneran gak ada niat pamer loh. Cuma pengen nunjukin dan ngasih tahu doang. Dan perasaan yang niat pamer dari awal tuh dia deh. di depan rumah Bu Siti. Ini mobil apa sih? Besar banget. Mana parkirnya di depan rumahku lagi. Permisi Bu, saya itu mau izin sebentar ya. Ini numpang parkir mobil yang isinya pesanan saya. Oh alah, jadi ini mobil pesanan punya bapak toh. Emangnya Pak Dion ini pesen apa sih? Kok dianterin pakai mobil besar banget? Ini loh Bu, saya itu mesen mesin cuci sama kulkas. Karena kebetulan mesin cuci sama kulkas saya itu yang lama tuh udah mulai rusak. Duh, sombong banget sih cara ngomongnya. Bilang aja kali Pak, kalau Pak Dion itu mau pamer. Makanya kan Bapak itu sengaja nyuruh sopir mobil ini untuk parkir di depan rumah saya. Astagfirullahaladzim. Enggak kok Bu, saya itu sama sekali nggak ada niatan pamer. Ibu kan tahu sendiri kalau halaman di depan rumah saya itu nggak cukup. Soalnya buat garasi beberapa mobil saya. Dih, jadi orang kok pamer terus sih Pak. Iya tahu yang punya mobil banyak dan beli kulkas sama mesin cuci secara bersamaan. Bu, udah saya bilang ya, saya itu nggak pamer. Saya itu cuma ngasih tahu. Ibu kok jadi emosi gitu sih? Lagian kan saya itu nggak merugikan sama sekali. Nggak merugikan gimana Pak? Orang jelas-jelas loh mobil Bapak ini isinya pesanan Bapak yang udah parkir di depan rumah saya. Itu ngehalangin orang mau jalan tahu nggak? Makanya saya itu mau minta izin Bu. Cuma sebentar doang, nggak ada 30 menit kok. Juga udah selesai. Nggak saya izinin. Suruh sopir mobilnya pindahin mobil itu sekarang juga. Kalau enggak saya kempesin bannya. Ya ampun Bu, kok gitu banget sih? Saya itu cuma numpang sebentar loh. Saya nggak peduli ya. Makanya perluas tuh halaman rumah. Supaya nggak perlu numpang-numpang parkir yang isinya pesanan Bapak. Buruan ya dipindahin. Saya mau masuk rumah. Permisi. Saya di dalam rumah. Nyebelin banget sih hari ini. Kenapa coba semua orang itu punya sesuatu yang gak aku punya? Mulai dari Bu Ida yang sengaja banget pamer kalau dia tuh punya yang lebih daripada aku. Padahal kan awalnya yang mau pamer itu aku. Terus barusan tadi Pak Dion sengaja banget parkir mobil yang isinya pesanan kulkas sama mesin cuci punya dia.
Udah tahu aku belum punya kulkas sama mesin cuci. Sengaja banget sih dipamer-pamerin. Awas aja ya mereka, aku bakal kasih pelajaran. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Bapak ini dari mana aja toh? Bukannya Bapak tuh hari ini libur kerja ya? Ini loh Bu, Bapak itu habis dari warung beli kopi. Ibu kenapa toh? Kok kelihatannya emosi banget? Katanya ibu itu hari ini mau ngajakin Bu Ida ke kafe buat main dan ngobrol-ngobrol. Jadi Pak, Ibu tuh bete banget. Soalnya tadi Bu Ida sengaja banget mamerin sesuatu yang lebih dari punya Ibu. Mana tadi ya Pak? Di depan juga Pak Dion sengaja pamer-pamerin kalau dia tuh baru beli kulkas dan juga mesin cuci baru. Bu, mungkin niat mereka itu bukan pamer tapi ngasih tahu. Sama aja lah Pak. Duh ya ampun, Bapak ini bukannya belain Ibu juga. Bukan gitu Bu, tapi kan nggak ada salahnya kita itu positive thinking lah. Dan kalau mereka itu memang niatnya mau pamer ya udah biarin aja toh. Nggak bikin rugi juga buat kita kan. Emang sih nggak bikin rugi, tapi bikin panas tahu nggak Pak? Ibu kan juga pengen Pak punya apa yang mereka punya. Bapak ini gimana sih? Bapak sih nggak punya uang banyak, jadinya kan ibu nggak bisa beli barang-barang kayak punya mereka. Bu, ini Bapak lagi berusaha loh Bu. Halah, dari zaman bahla kala Bapak tuh ngomongnya berusaha terus. Tapi hasilnya nggak pernah ada tuh. Hidup kita tetap pas-pasan. Udah lah, ngobrol sama Bapak tuh bikin nambah emosi tahu nggak? Mending ibu tidur aja. Keesokan harinya, Assalamualaikum. Wah, Pak Fakri rajin banget pagi-pagi. Ini udah mau jogging aja. Waalaikumsalam, iya nih Pak. Mumpung masih libur kerja, jadi ya pengen aja manfaatin buat jogging dan juga olahraga. Mantap, mantap Pak Fakri. Oh iya Pak, ini saya tuh mau ngasih undangan pernikahan adik saya. Wih, adik Pak Dion udah mau nikah aja. Dapat orang mana Pak? Iya Pak, alhamdulillah adik saya itu dapat orang luar kota. Ketemu pas dia itu merantau itu loh Pak. Kebetulan juga satu pekerjaan. Ini konsepnya cinlok gitu ya Pak? Iya bener Pak. Jangan lupa datang ya Pak. Ya Pak Dion, tenang aja. Saya itu sama istri saya itu bakal datang kok. Apalagi kita kan tetangga deket. Jadi ya nggak mungkin saya itu nggak datang lah. Terima kasih loh Pak. Kalau begitu saya itu permisi dulu ya. Mau bagiin undangan ke tetangga yang lain. Jangan buru-buru gitulah Pak Dion. Ini kita ngopi-ngopi dulu sini. Waduh, gak bisa Pak. Soalnya saya tuh harus segera bagiin undangan ke para tetangga. Takutnya nanti nggak sempet soalnya banyak hal juga yang harus saya urusin Pak. Walah, jadi begitu ya Pak. Ya sudahlah, kalau gitu kapan-kapan aja kita ngobrol dan ngopi-ngopi bareng ya. Ya Pak, siap. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu, Capek banget sih belanja ke pasar. Udahlah harus naik angkot yang panas dan juga sumpek. Mana angkotnya tuh nggak bisa nganterin sampai depan rumah, cuma bisa depan gang doang. Jadinya kan aku harus jalan kaki. Nyebelin banget sih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ida. Duh ya ampun, Bu Siti kok jawabnya jutek banget gitu sih? Ibu masih marah kah masalah kemarin di kafe? Dih, pede. Saya tuh bukan tipe orang yang marah kayak begitu ya. Syukurlah kalau begitu. Oh iya Bu, ini loh saya mau ngasih undangan akikah anak saya. Ya ampun Bu Ida ini berlebihan banget sih. Anaknya akikah doang sampai cetak undangan segala. Sebenarnya saya tuh nggak mau Bu sampai cetak-cetak undangan. Cuma suami saya maunya begitu. Ya makanya dibilangin lah Bu suaminya. Tapi kayaknya Bu Ida juga suka kan sama sesuatu yang berlebihan kayak begini. Loh, Bu Siti kok ngomongnya kayak begitu sih? Ya, saya tuh kan bilang fakta, Bu. Kemarin aja loh, Ibu sengaja mamerin emas punya Ibu yang lebih banyak daripada punya saya. Astagfirullahaladzim. Bu, kan sudah saya jelasin kemarin. Saya tuh nggak ada niatan sama sekali untuk pamer. Halah, omong kosong. Ibu Siti ini kenapa sih? Kok kayaknya nggak suka banget sama saya? Emang nggak suka. Ibu itu kan suka pamer berlebihan, tahu nggak? Loh, yang selama ini suka pamer duluan kan Bu Ida. Padahal loh, saya selalu berbaik sangka sama Ibu. Saya pikir Ibu itu cuma mau ngasih tahu. Makanya saya juga pengen ngasih tahu kalau saya itu punya sesuatu yang sama. Bu Siti malah bilang saya pamer. Udahlah Bu, nggak usah kebanyakan omong. Intinya ya, Ibu itu suka pamer berlebihan. Kalau Ibu itu punya sesuatu yang lebih daripada punya saya. Udahlah, minggir-minggir.
Males tahu nggak ngomong sama ibu. Dan dengar ya, saya tuh nggak bakal datang ke acara akikah anak ibu itu. Jangan begitulah Bu, kita kan sudah tetanggaan lama. Masa cuma masalah sepele kayak begini, ibu ndak mau datang? Apa Ibu Ida bilang? Masalah sepele? Hei Bu, itu bagi saya masalah besar. Karena ibu itu udah menginjak-injak harga diri saya. Udah minggir, saya mau pulang. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun, ibu nih kayak tiap hari emosi terus deh. Apa sih masalahnya toh Bu? Ini loh Pak, ibu tuh kesel banget sama Bu Ida. Lagi-lagi ya, dia tuh pamer kalau dia itu mau buat hajatan akikah anaknya. Mana pakai acara cetak undangan segala lagi. Bu, kan nggak ada salahnya kalau mau cetak undangan untuk hajatan akikah. Nggak ada salahnya gimana Pak? Jelas-jelas loh, itu udah berlebihan. Apalagi Bu Ida itu sengaja banget mau pamer ke ibu. Ngomong-ngomong, itu Bapak megang undangan dari siapa? Ini loh Bu, Bapak itu tadi dapat undangan dari Pak Dion. Katanya adiknya itu mau nikah. Aduh, kayaknya orang yang suka pamer lagi pada mau hajatan semua ini. Ibu nih, kenapa toh kok kelihatannya itu nggak suka banget sama Pak Dion dan juga Bu Ida. Padahal menurut Bapak mereka itu kan bukan tipe orang yang suka pamer Bu. Belain aja Pak, itu orang lain. Nggak usah bela-belain ibu. Ibu ini kan bukan orang penting buat Bapak. Kok gitu sih Bu? Bapak itu kan cuma menyampaikan pendapat Bapak dan nanya kenapa ibu tuh sampai nggak suka banget sama mereka. Padahal mereka itu nggak suka pamer loh. Iya, di depan Bapak mereka nggak pamer. Tapi kalau di depan ibu Pak, mereka tuh pamer, tahu nggak? Udahlah, Bapak aja tuh yang datang ke acara hajatannya Pak Fikri dan juga Bu Ida. Ibu mah nggak mau datang-datang. Najis, tahu nggak? Jangan gitulah Bu, mereka itu kan tetangga dekat kita. Masa iya ibu itu nggak mau datang? Suka-suka ibu lah. Ibu itu ya punya hak, tahu nggak, untuk nggak datang karena mereka itu adalah orang-orang yang ibu benci. Udahlah, ibu mau ke dapur, mau naruh belanjaan dulu. Minggir. Astagfirullahaladzim Bu. Sebenarnya istriku ini kenapa sih kok ya bisa sampai seperti ini? Heran banget deh aku. Keesokan harinya saat acara nikahan adik Pak Dion dilangsungkan. Bu, ini beneran apa? Ibu itu nggak mau datang ke acara pernikahan adiknya Pak Dion? Pak, harus berapa kali lagi sih ibu bilang? Ibu itu nggak sudi, tahu nggak, datang ke acara pernikahan adiknya Pak Dion. Astagfirullahaladzim Bu. Ya sudah deh kalau gitu ibu nggak mau datang, biar Bapak aja deh. Bapak itu berangkat dulu ya ke acara pernikahan adiknya Pak Dion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyebelin banget sih Bapak ini. Apa-apaan coba dia pakai acara mau datang ke acara pernikahan adiknya Pak Dion. Duh, tapi aku rasanya nggak suka banget ngelihat Pak Dion itu ngadain acara pernikahan adiknya besar-besaran. Pasti ya, setelah bikin acara pernikahan itu, dia bakal pamer abis-abisan ke aku. Nggak bisa dibiarin nih, aku harus bisa buat acaranya itu nggak berjalan lancar. Tapi gimana ya? Aha, aku punya ide nih. Gimana kalau aku putusin dan rusakin aliran listrik di acara pernikahan adiknya Pak Dion itu? Pasti dengan begitu, acaranya bakal berhenti dan jadi kacau. Hahaha, gacor banget sih otakku ini. Kalau gitu langsung gas aja lah. Bu Siti pun diam-diam pergi ke pusat saluran listrik untuk memutuskan aliran listrik acara pernikahan adiknya Pak Dion. Nah, ini dia kabel yang ngalirin listrik ke acara pernikahan adiknya Pak Dion. Kalau kabelnya aku putusin dan juga aku rusakin, pasti deh aliran listriknya langsung berhenti. Seketika acara pernikahan adiknya Pak Dion juga berhenti. Hahaha. Kalau gitu langsung aku putusin aja deh. Tapi bentar, ini juga ada genset nih. Pasti Pak Dion udah antisipasi nih kalau tiba-tiba mati lampu. Kalau gitu gensetnya bakal aku rusakin juga deh, biar Pak Dion kebingungan untuk ngidupin aliran listrik di pernikahan adiknya itu. Nah, mantap nih. Aliran listriknya udah aku putusin dan juga genset antisipasi Pak Dion juga aku rusakin. Hahaha. Kalau gitu aku langsung pulang aja deh. Takut nanti ada yang ngeliat lagi. Seketika aliran listrik di acara pernikahan adiknya Pak Dion pun mati. Pak Dion yang panik pun segera mengecek. Astagfirullahaladzim. Waduh, kenapa Pak? Ada yang bermasalah kah? Iya Bu Ida, ini kabel aliran listriknya diputus. Dan parahnya lagi genset antisipasinya kalau mati lampu juga dirusak. Astagfirullahaladzim. Siapa Pak yang udah tega melakukan hal itu? Padahal kemarin ketika saya ngecek aliran listrik ini baik-baik aja kok. Nah, saya juga nggak tahu Bu. Tapi kayaknya barusan banget nggak sih ini kabel sama gensetnya dirusak. Waduh, terus ini gimana Pak acara pernikahan adik Bapak?
Tapi saya minta maaf loh Pak, saya jadi ikut-ikutan. Nggak apa-apa Bu, ibu kan ikut karena aku tuh mau ngecek. Soalnya pusat aliran listrik ini bakal ibu pakai juga buat acara hajatan akikah anak ibu. Iya Pak, bener banget. Ini kalau nggak bisa diperbaiki bakal gagal juga Pak. Saya ngadain acara hajatan akikah anak saya. Sepertinya bisa deh Bu diperbaiki, tapi bakal butuh waktu yang lama. Soalnya itu dirusaknya parah dan kemungkinan terburuknya bakal konslet Bu. Kalau begitu jangan lama-lama Pak, langsung diperbaiki. Iya ya Bu, kalau begitu saya telepon tukang listrik dulu ya. Iya Pak, silakan. Tapi berarti ini acara pernikahan adik Bapak bakal kacau. Ya mau gimana lagi Bu, semuanya udah terjadi. Tapi untung aja akad pernikahan adik saya itu sudah selesai. Dan untuk acara resepsinya dibubarkan aja. Sementara itu, Hahaha, pasti Pak Dion lagi kelabakan nih benerin aliran listrik yang udah aku rusakin dan juga udah aku putusin. Dan pastinya butuh waktu yang lama banget untuk memperbaiki aliran listrik itu. Pasti acara pernikahan adiknya udah kacau duluan. Hahaha, puas banget deh aku rasanya. Assalamualaikum Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Bapak kok udah pulang aja sih? Kan Bapak belum lama tuh datang ke acara pernikahan adiknya Pak Dion. Acara resepsi pernikahan dibubarin Bu, soalnya ada yang ngerusakin listriknya sampai parah banget dan butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Jadi Pak Dion dan keluarga memutuskan untuk membubarkan acara resepsi pernikahan adiknya itu. Tapi untungnya udah selesai deh akadnya. Waduh, jangan-jangan itu kena azab lagi Pak, karena Pak Dion yang suka pamer selama ini. Astagfirullahaladzim Bu, orang lagi kena musibah kok ibu bilangnya gitu sih. Lagian ya Bu, itu aliran listrik rusak bukan tanpa sebab loh, tapi kayak ada yang rusakin gitu. Ya ampun Pak, mana ada orang yang mau ngerusakin aliran listrik itu. Itu ya Pak, udah pasti azab buat Pak Dion yang suka pamer. Ngel banget sih Bu kalau dibilangin. Kasihan loh keluarganya Pak Fikri, mereka itu udah habis uang banyak. Acara resepsinya harus dibubarin karena aliran listriknya diputus dan dirusak. Ngapain sih Pak, kasihan sama orang suka pamer kayak begitu? Ibu nih nggak punya hati sama sekali ya. Ada nih Pak, cuma hati ibu nggak mau tuh mengasihani orang yang suka pamer kayak begitu. Udahlah Pak, daripada ngebahas hal yang nggak penting kayak begitu, mending kita jalan-jalan aja yuk. Enggak ah, ngapain jalan-jalan? Bapak itu mau ganti baju, abis itu mau bantuin benerin aliran listrik. Soalnya katanya aliran listrik itu juga mau dipakai untuk acara hajatan akikah anaknya Bu Ida. Wah, kesempatan bagus nih buat aku. Aku rusakin lagi supaya nanti aku juga bisa ngebuat acara akikah anaknya Bu Ida itu jadi kacau balau. Kayak acara pernikahan adiknya Pak Dion ini. Hahaha. Bu, kok malah ngelamun sih? Sambil senyum-senyum kayak begitu, ngeri banget. Suka-suka ibu lah Pak. Udahlah sana, kalau Bapak mau ganti baju terus bantuin benerin aliran listrik. Beberapa hari kemudian saat acara akikah anaknya Bu Ida dilangsungkan. Loh, ibu mau kemana Bu? Ibu mau pergi ke warung Pak sebentar, mau beli gula. Udah ya Bu, nanti aja beli gulanya. Sekarang siap-siap Kik, kita pergi ke acara akikahnya anaknya Bu Ida. Najis, ya nggak mau lah Pak. Ibu kan udah bilang, ibu itu nggak sudi datang ke acara orang-orang kayak begitu. Astagfirullahaladzim, yang bener aja lah Bu. Bener lah Pak, udahlah sana Bapak aja yang pergi, nggak usah ngajak-ngajak ibu. Tapi Bu, nanti Bapak itu nggak enak kalau ditanyain ibu nggak ikut datang. Kemana aja pas acara pernikahan adiknya Pak Dion, Bapak itu merasa nggak enak banget ketika ditanyain Pak Dion. Ngapain sih Pak, pakai acara nggak enak segala, tinggal bilang aja kali kalau ibu tuh nggak mau datang. Kayak gitu aja kok susah banget sih. Tapi Bu, Udah, nggak usah tapi-tapian. Ibu mau ke warung dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukannya pergi ke warung, Bu Siti malah pergi ke pusat aliran listrik acara akikah anaknya Bu Ida. Hahaha, nggak tahu aja Bapak kalau aku tuh bukan pergi ke warung, tapi aku pergi ke pusat aliran listrik acara akikah anaknya Bu Ida. Karena aku bakal mutusin dan juga ngerusakin aliran listrik ini. Dan pastinya hal itu bakal ngebuat acara akikah anaknya Bu Ida kacau balau. Kalau gitu langsung aja deh aku putus dan aku rusakin aliran listrik di acara pernikahan akikah anaknya Bu Ida. Astagfirullah, aku kesetrum, sakit, tolong, aku belum mau mati. Akibat tersetrum listrik tegangan tinggi, Bu Siti pun langsung tewas seketika.